Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih pada Bu Esti selaku dosen dari mata kuliah kami. Perkenalkan, kami dari kelompok Flipkart Agency. Kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Dava, kemudian ada teman saya Miko, Fajar, dan Rehan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjabarkan terkait model bisnis yang kami bangun, yaitu Flipkart Agency. Nah, jadi Clapcard Agency itu adalah sebuah jasa clipping konten profesional untuk creator dan brand. Nah, jadi di era TikTok ini, kami melihat sebuah peluang di mana jasa video pendek itu menjadi sebuah trendsetter atau sebagai model untuk promosi sebuah produk. Sehingga kami merasa ini adalah sebuah peluang untuk kami eksekusi. Nah, jadi identitas bisnis kami pertama adalah nama bisnis yaitu Clipcard Agency. Nah, kami juga punya tagline yaitu dengan 3 kata yaitu potong, viral, dan repeat. Nah, kemudian secara jenis usaha kami adalah jasa agensi kreatif, kemudian bidang kami adalah di bidang konten digital. Nah, kemudian secara produk dan jasa, kami akan coba menjabarkan menjadi 4 poin. Pertama, produk kami itu adalah semacam short form clipping, di mana potongan highlight terbaik dari video panjang menjadi konten di bawah 60 detik setiap upload. Nah, kemudian yang kedua adalah podcast clipping, di mana kita akan memotong video-video atau scene yang di mana itu adalah scene yang menarik untuk diposting dalam video pendek. Yang ketiga adalah Reels dan TikTok Ready. Ini sama juga dengan produk podcast clipping. Hanya bedanya itu kita uploadnya di IG dan TikTok. Nah, kemudian yang terakhir adalah brand content clip. Nah, di sini kami fokusnya lebih ke brand atau lebih ke produk dari sebuah perusahaan. Bagas. Terus, Geser Mas. Berapa halaman? aku sampai produk jasa. Dua. Eh, Tiga. tiga. Sama oh, Sama. yang kita tahu lah aku. Sudah lanjut tuh. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi ya dari produk atau jasa kami. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan kami sebelumnya, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa clipping. Nah, ini ada beberapa contoh nanti model atau ilustrasi untuk layanan atau jasa yang kami berikan gitu ya, yang kami jual. Jadi nanti akan dipotong lalu diedit gitu ya untuk beberapa momen, lalu diedit dan dioptimasi untuk ekspornya. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah di sini adalah konten panjang itu sama dengan potensi viral yang belum dioptimalkan. Nah, kami hadir karena alasan pertama adalah keterbatasan waktu. Jadi kreator dan brand tidak punya waktu untuk kemudian mengedit ulang video panjang menjadi klip yang pendek. Dan efek daripada ini adalah konten yang sebenarnya pendek-pendek itu berpotensi untuk viral itu belum sepenuhnya dimaksimalkan atau dioptimalkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada jangkauan rendah. Nah, video panjang sering dilewatkan, klip pendek menghasilkan 3 kali lebih banyak engagement di media sosial. Nah, artinya ini seperti sebelumnya, konten panjang itu adalah konten yang sebenarnya potensi viralnya tinggi, tapi belum dioptimalkan. Dioptimalkan dengan apa? Dengan dipotong atau diklip, seperti jasa yang sedang kami uh, berikan, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kurang konsisten. Jadi banyak brand itu tidak konsisten dalam memposting konten klip karena keterbatasan SDM dan skill editing. Nah, di sini kita uh, apa ya, memberikan atau menawarkan layanan untuk editing yang pertama, lalu yang kedua juga menawarkan jasa distribusi. Jadi selain daripada editing, kita juga mendistribusikan konten tersebut di media-media sosial seperti itu. Lalu untuk solusi, Flipkart Agency ini di sini hadir sebagai mitra clipping konten terpercaya. Jadi yang pertama ada tim editor berpengalaman, editor profesional dengan pemahaman tren konten lokal dan global. Lalu yang kedua ada turnaround cepat, klip siap dalam 24 sampai 48 jam setelah materi diterima. Kita mempunyai cara kerja yang cukup efisien dan sangat cepat sekali. Yang ketiga adalah multi platform, format disusun untuk YouTube, TikTok, Instagram Reels, dan lebih banyak lagi. Lalu yang keempat adalah revisi bebas atau bebas revisi. Jadi
ketika nantinya klien itu kurang minat atau mungkin ada perlu yang diubah atau ditambahkan, nah, kami memiliki garansi revisi sampai klien puas di setiap paket atau layanan yang kami berikan. Saya kira seperti itu. Oke, Kau sampai mana kau? Ada 12 salah, ada 14 halaman loh. Kau sampai Ada mana? 3 cok. Ini betul. Iya, harusnya 4. Harusnya 1 orang 4 cok. Iya. Iya, Bo. Iya. Iya. Satu lagi nanti. Main lagi. Ada Kau sampai 14. mana tadi? Solusi. hmm. Nilai untuk positioning. Ya, Soalnya- habis ini tuh. Iya. Ada 14 Nilai unik dan halaman. positioning. 15 malah sama pendidikan. Karena kan ini nggak ada penutup. Berikutnya adalah nilai unik dan positioning. Nah, jadi apa sih bedanya Clipart Agency dengan freelancer biasa dan editing mandiri? Jadi yang pertama di aspek kecepatannya. Jadi kita lebih cepat dalam sistem kerjanya itu kita lebih efisien dan lebih cepat. Kita bisa mengerjakan clipping dan apa namanya distribusi konten itu dalam 24 sampai 48 jam kerja. Sementara freelancer itu perlu 3 sampai 7 hari. Apalagi kalau editing mandiri itu tergantung banget dengan skill yang dipunya oleh apa namanya konten kreatornya atau brand yang pengen mengklip sebuah konten gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada konsistensi. Yang jelas kami udah sangat terjamin, sangat profesional sekali dengan beberapa apa namanya SOP-SOP yang kita kembangkan gitu ya. Kalau freelancer biasa mungkin mereka bervariasi ya untuk konsistensinya. Karena tidak ada SOP baku, tidak ada SOP baku, tidak ada training yang berkelanjutan gitu ya. Sebenarnya ada di teman tidak pasti lagi, justru lebih tidak pasti. Yang sebenarnya ada multi platform, pasti. Lalu ada revisi itu yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bebas revisi. Dan yang terakhir ada harga. Harga kami jauh lebih kompetitif karena tim kami bekerja sangat efisien sehingga secara harga itu bisa ditekan atau jauh lebih murah dibandingkan freelancer biasa atau editing mandiri. Betul. Kira-kira kayak itu dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Iya. Skip aja. Gimana kok cara ini ya, Kok? Ini udah ready. Alpe, Alpe, Alpe. Alpe, Gimana, Cok? Kalau mulai gimana? Alpe, Alpe. ALTP. Ya. Itu udah mulai. Ya. Yuk. Barang. Benar. Benar. Berarti kok. Real lo kok. Kalau nggak real gimana, Cok? Kalau ada yang error ngeklik. Oh, bener nggak kok ini kok? Udah klik lo. Udah, Cok. Baca ya. Gimana ngeceknya? Nah, ikut. Ini ya udah. Oh ya. Oh ya kan ada shortcutnya itu. Bukan P lo, T. P-nya. Ini loh. Di ini, Cok. Yang more. More. Terus yang atas. Iya kan? Oh iya. Udah ini ya. Udah. Oke, baik. Selanjutnya ada target market dan konsumen. Siapa yang akan menjadi calon konsumen potensial kami? Yaitu yang pertama ada YouTuber dan content creator yang memiliki video panjang dan membutuhkan klip pendek untuk short atau TikTok. Biasanya content creator dengan format video seperti podcast atau monolog itu akan menjadi konsumen potensial kami. Yang selanjutnya ada brand dan perusahaan yang ingin membuat konten pemasaran berkualitas tanpa tim internal. Nah, dan yang ketiga ada selebgram dan influencer yang aktif di berbagai platform, yang membutuhkan upload konsisten setiap hari tapi tidak memiliki waktu untuk editing. Dan yang terakhir ada podcaster yang ingin menyebarkan konten audio visual ke sosmed dalam format video pendek. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, kami ada 2 strategi pemasaran, ada online dan ada offline atau networking. Nah, untuk online sendiri kami menggunakan beberapa channel, di antaranya ada Instagram dan TikTok untuk behind the scene proses editing. Yang kedua ada portofolio di website tambah Linktree. Jadi portofolio kami itu hasil editingnya dimasukin ke satu website, lalu untuk mengaksesnya itu menggunakan Linktree. Yang ketiga ada call DM ke kreator dan brand lokal, yaitu kami langsung approach ke kreator-kreator podcast dan brand lokal untuk menawarkan jasa kami. Dan yang keempat ada bergabung dengan komunitas kreator, baik itu di Discord maupun Telegram. Dan yang terakhir ada testimoni dan UGC dari klien. Dan untuk strategi pemasaran selain daripada online, yaitu kami menggunakan offline channel, diantaranya yaitu bekerja sama dengan komunitas konten kreator lokal. Yang kedua ada menawarkan langsung
jasa kami ke UMKM dan startup. Yang ketiga ada hadir di event kreatif dan bazar digital, baik itu yang diselenggarakan komunitas maupun dari brand-brand kamera besar. Dan yang terakhir untuk offline pemasaran kami yaitu referral, diskon untuk klien yang membawa teman atau untuk klien yang menawarkan jasa kami kepada teman-temannya. Selanjutnya ada model bisnis. Nah, kami membagi model bisnis menjadi 3 variasi. Yang pertama ada starter dengan bermodalkan 150.000 per bulan. Nah, klien kami akan mendapatkan 5 klip per bulan, durasi kurang dari 60 detik, 1 kali revisi, dan 1 platform. Nah, untuk yang berlangganan pro dengan harga 350.000 per bulan, maka kalian akan mendapatkan 15 klip per bulan, durasi kurang dari 90 detik, tidak lebih atau tidak lebih dari 90 detik, mendapatkan 3 kali revisi setiap video, mendapatkan 3 platform, apa format untuk 3 platform, misalnya YouTube, TikTok, atau Instagram. Dan yang terakhir untuk yang berlangganan pro 350 per bulan akan mendapatkan caption dari kami dan hashtag yang akan membuat video pendek tersebut viral. Dan yang terakhir ada untuk model bisnis untuk korporat atau perusahaan dengan harga 950.000 per bulan. Calon customer kami akan mendapatkan 30 klip per bulan, durasi bebas, revisi bebas, semua platform, caption dan hashtag dari kami, dan thumbnail atau cover depan sebelum video dimulai. Pembayarannya bisa transfer bank, QRIS, marketplace, atau DP. Bisa DP dulu gitu setengah harga, lalu pelunasan. Gak usah di skip sih. Untuk Nanti gak usah dipause. finansial awal, target klien awal kami yaitu 10 klien pada bulan pertama dengan estimasi pendapatan sekitar 3,5 juta per bulan dari berbagai model bisnis tadi, yang 3 model bisnis itu, dengan modal awal 500.000 yaitu untuk keperluan software dan marketing awal, dan estimasi break even pointnya bulan pertama. Nah, untuk proyeksi pendapatan 6 bulan pertama, yaitu bulan pertama yaitu 3,3,5 juta, bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 7 juta, bulan keempat 9 juta, bulan kelima 11 juta, dan bulan keenam 14 juta. Tapi ini merupakan target unrealistis ya. Kita lihat kondisi market atau demand daripada produk kami ini tinggi apa tidaknya, ini masih estimasi kasar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Oke, baik, selanjutnya di sini ada strategi pertemuan roadmap dari 6 sampai 12 bulan ke depan. Yang pertama ada fase pertama yaitu dari bulan pertama hingga bulan kedua, yaitu membangun 10 klien pertama, memperkuat portofolio dan aktif di sosial media. Selanjutnya ada fase kedua yaitu bulan ketiga hingga bulan kelima, yaitu merekrut 1 editor tambahan, menambah paket enterprise dan meraih 25 klien. Selanjutnya di fase ketiga yaitu di fase bulan ke-6 hingga bulan ke-8, yaitu kami akan melaunching website dan sistem order online dan juga kolaborasi mikro influencer. Dan fase keempat yaitu di bulan ke-9 hingga bulan ke-12 yaitu mengekspansi layanan seperti thumbnail, caption writing, dan juga menargetkan 50 kurang lebih klien aktif. Nah, selanjutnya di sini ada tim. Yang pertama ada anggota pertama yang yaitu Niko sendiri sebagai CEO dan project manager yang mengkoordinasi proyek, komunikasi klien dan strategi bisnis. Nah, yang kedua ada head editor yaitu Fajar yang bekerja sebagai lead editing client, quality control, semua output. Dan yang ketiga ada saya sendiri sebagai sosial media strategis, yaitu yang meriset tren, caption, hashtag maupun strategi konten. Dan yang terakhir ada marketing and outreach yaitu Dava yang mengakuisisi klien, cold outreach dan promosi brand. Nah, selanjutnya ada tantangan kebutuhan. Yang pertama ada persaingan dengan freelancer murah di platform seperti Fiverr. Yang kedua ada membangun kepercayaan klien pertama tanpa portofolio yang besar. Lalu yang ketiga ada menjaga konsistensi kualitas saat volume order sedang meningkat.
Dan yang terakhir ada mengedukasi pasar tentang pentingnya klip konten yang lebih profesional. Nah, untuk kebutuhan yang pertama ada dukungan jaringan klien awal atau validasi pasar. Yang kedua ada akses software editing premium seperti CapCut Pro ataupun Adobe. Yang ketiga ada modal pemasaran digital seperti iklan dan konten promosi. Dan yang terakhir ada mentoring dari praktisi industri konten digital. Nah, kenapa ClipCut agensi ini layak dikembangkan? Karena yang pertama modal awal yang rendah dan BIP yang akan cepat sejak bulan pertama. Terus yang kedua, permintaan konten pendek terus menerus meningkat di Indonesia. Yang ketiga, ada pasar yang belum jenuh sehingga banyak kreator yang belum memakai jasa Clipper. Dan yang terakhir, tim solid dengan pembagian peran yang jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Indra Fatoni bersama 3 rekan saya lainnya, yaitu ada Rehan, Dava, dan juga Miko. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami, yaitu sebuah produk budaya, yang mana ini juga untuk memenuhi mata kuliah budaya kewirausahaan bernama Nusa Frame Studio. Ya, dengan tagline abadikan jiwa Nusantara, satu bingkai. Konsep kami memiliki 2 konsep ya. Ya, yang pertama itu ada konsep photobook permanen atau jadi fotonya itu proses foto pengambilan foto itu dilakukan di dalam ruangan ya seperti ruko. Jadi tidak bisa background, lighting dan kameranya itu ya untuk ruangan tersebut, tidak seperti konsep yang kedua yaitu portable. Nah, di mana konsep portable ini untuk desain backgroundnya itu sendiri, apa latar belakang fotonya itu fleksibel, bisa dipindahkan ke berbagai tempat sesuai acara atau event yang membutuhkan jasa kami. Nah, jadi untuk secara garis besarnya konsep fotobook kami yaitu punya 2 konsep foto ya, permanen tadi yang seperti saya jelaskan di awal, dan yang kedua ada foto box portable yang bisa digunakan untuk segala acara gitu ya. Tanya latar belakang, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku dan ratusan jenis pakaian adat. Namun, sebagian besar masyarakat, termasuk generasi muda, tidak pernah benar-benar menyentuh atau mengenakan warisan itu. Di sisi lain, hampir 79,5% pengguna aktif media sosial di tahun 2024 adalah Gen Z, generasi yang gemar mendokumentasikan aktivitas dan membuat konten kreatif. Nah, masalah yang kami temukan di sini adalah yang pertama adalah akses ke warisan budaya itu terbatas. Artinya adalah kostum adat yang autentik itu sulit dijangkau atau sulit untuk ditemukan. Nah, karenanya itu dikarenakan ya belinya mahal, sewa terpencar dan tidak ada fasilitas foto yang layak. Nah, masalah yang kedua adalah pengalaman budaya dangkal. Wisata budaya ada, tapi jarang memberi pengalaman memakai dan merasakan langsung. Nah, sedangkan masalah yang ketiga adalah tidak ada ruang visual dedicated. Studio foto di Yogyakarta umumnya bertema modern atau minimalis atau tembok polos gitu aja. Bukan adat multi etnis seperti adat Jawa, Sunda, Papua, dan Dayak gitu ya. Nah, maka daripada itu, Nusa Frame hadir sebagai jawaban studio foto bertema adat Nusantara yang memungkinkan siapapun, baik itu wisatawan, mahasiswa, keluarga, hingga penyelenggara event, untuk memakai kostum adat yang autentik dari berbagai etnis, berfoto di set estetik dan terkurasi, lalu langsung mendapatkan konten siap unggah. Nah, Nusa Frame hadir dengan eh, selain menyediakan studio foto, kami juga menyediakan koleksi kostum dengan lebih dari 10 etnis Indonesia, yaitu ada Jawa, Sunda, Bali, Batak, Minang, Bugis, Sak, Betawi, dan Papua dalam satu lokasi. Yang kedua ada studio permanen, set foto tematik, lighting profesional, fotografer terlatih berlokasi di Yogyakarta. Nah, yang untuk yang kedua adalah ada unit portable, foto booth adat yang dapat disewa untuk event, wisuda, pernikahan, dan festival kampus.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada produk dan layanan. Apa yang Nusa Fresh tawarkan? Yang pertama ada paket solo yang deskripsinya dengan satu orang, satu etnis, dan 15 foto digital. Harga dimulai 150.000 dan yang paling mahal ada sewa foto booth event per hari termasuk operator, yaitu harga dimulai dengan 2.500.000 dengan ada paket korporat atau kampus, yaitu dengan layanan custom termasuk dokumentasi video dan juga dapat dinegosiasi. Dan ada layanan tambahan atau add-on berbayar seperti cetak foto atau print premium sebesar 25.000 per lembar. Yang kedua ada konten reels atau video 30 detik sebesar 75.000 rupiah. Dan yang ketiga ada buku foto atau photobook 10 halaman sebesar 150.000 rupiah. Ataupun nggak mau mesin. Nah, selanjutnya ada nilai unik dan positioning. Mengapa Nusa Frame sulit ditiru? Sulit ditiru karena untuk aspeknya memiliki kostum lebih dari 10 etnis dan Iya. set foto tematik profesional, fotografer terlatih, format portable ataupun mobile, konten siap upload, dan pengalaman budaya yang ternarasi. Adapun kompetitif mode-nya yang pertama ada investasi pada awal koleksi kostum lintas etnis yang autentik dan berkualitas. Dan yang kedua ada keahlian tim dalam narasi budaya, bukan sekedar foto. Dan yang ketiga ada jaringan event organisasi dan kerjasama dengan institusi. Nah, selanjutnya ada target pasar, target market, dan konsumen. Yang pertama ada wisatawan domestik dan mancanegara, yaitu BPSDI yang mencatatkan 38 juta wisatawan Nusantara berkunjung ke DIY sepanjang tahun 2024, meningkat sebesar 24,95%. Pasar aktif yang sedang membesar. Nah, yang kedua ada Gen Z dan mahasiswa yang berumur 17 hingga 25 tahun. Nah, segmen paling aktif berkonten foto baju adat di kawasan Malioboro kini menjadi tren baru yang menarik wisatawan. Dan yang ketiga ada penyelenggara event atau yaitu ada pernikahan adat, wisuda, pameran budaya, event kampus, hingga kegiatan BUMN ataupun korporat yang membutuhkan elemen budaya. Nah, adapun untuk segmen sekundernya yang pertama ada keluarga yang ingin dokumentasi bertema budaya. Yang kedua ada sekolah dan lembaga pendidikan untuk contohnya seperti Hari Kartini, HUT RI, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada kreator konten dan influencer niche budaya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pasti lu Gin. Kalau tekan lanjut, pilihan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan, melanjutkan apa yang sudah dijelaskan sama beberapa rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran untuk bisnis Nusa Frame ini. Nusa Frame ini. Yang pertama, kami bagi menjadi dua, yaitu strategi pemasaran berbasiskan online atau digital dan berbasiskan offline. Yang pertama, melalui channel TikTok dan Instagram Reels. Nah, bentuknya nanti berupa konten transformasi atau kayak semacam before after gitu ya. Misalnya ada sesudah pakai kostum adat. Jadi before after sebelum dan sesudah pakai kostum adat. Lalu behind the scene. Lalu selanjutnya ada edukasi singkat mengenai budaya. Nah, lalu selanjutnya ada Google Maps dan ulasan. Jadi ini optimasi listing sebagai destinasi wisata foto Yogyakarta. Selanjutnya ada platform wisata seperti Traveloka Experience, Klook, Get Your Guide sebagai paket aktivitas. Lalu yang selanjutnya ada kolaborasi mikro influencer budaya Yogyakarta. Nah, untuk channel pemasaran offline-nya, adapun untuk channel pemasaran offline-nya ada 4 poin. Yang pertama ada kerjasama dengan hotel, penginapan, dan agen travel di Yogyakarta. Selanjutnya kehadiran di event budaya seperti Keraton Yogyakarta, Wayang Jogja Naik Carnival, lalu festival kampus, seperti itu. Dan ini ada co-branding dengan Dinas Pariwisata DIY. Selanjutnya ada program referral untuk event organizer dan fotografer freelance. Berikutnya ada model bisnis. Nah,
Ini sebenarnya menjelaskan bagaimana sih sebenarnya Nusa Frame ini menghasilkan pendapatan gitu ya. Ada dua. Yang pertama adalah B2C, langsung ke konsumen. Yang pertama ada paket pemotretan walk-in atau harian. Lalu yang kedua ada add-on atau cetak video reels, photobook. Jadi mencetak apa namanya kayak foto cetak gitu ya, lalu pembuatan video reels dan photobook. Nah itu untuk yang langsung ke konsumen. Nah sebenarnya ada yang B2B yaitu bisnis ke bisnis ya. Yang pertama ada sewa unit photo booth portable untuk event. Jadi nanti kita bekerja sama dengan event-event yang sedang mengadakan acara gitu ya, atau kegiatan ya. Kita menawarkan unit photo booth yang itu nantinya bakal disewa di acara itu sesuai dengan konsep acara ataupun nanti mau menggunakan konsep budaya yang seperti yang kita bawa gitu. Selanjutnya ada paket korporat dan kampus. Lalu yang ketiga ada paket pernikahan, ada tematik. Nah, untuk cara pembayarannya itu sendiri bisa melalui beberapa cara gitu ya. Yang pertama ada transfer bank, lalu ada kris, bisa juga menggunakan skema DP, lalu nanti disusul dengan pelunasan belakangnya, setelahnya. Lalu ada marketplace payment, bisa melalui Tokopedia ataupun Shopee, dan pembayaran via platform wisata, bisa menggunakan Klook ataupun Traveloka nantinya. Selanjutnya bagian finansial ya. Ini termasuk estimasi modal awal untuk project ataupun bisnis yang kami usung. Yang pertama ada sewa ruko atau studio untuk 1 tahun. Nah ini untuk angan-angan kami gitu ya, atau mungkin yang masih ada di benak kami itu di lokasinya di non Malioboro atau sekitar Prawiro Taman atau Kota Gede. Nah ini untuk estimasi biaya sewanya sebesar 70 juta. Lalu ada renovasi dan dekorasi set foto. Nah di sini ada 3 set tema yang berbeda dengan harga 35 juta rupiah. Selanjutnya ada koleksi kostum adat. Ini 10 etnis dikali 5 set kostum. Per setnya itu sebesar 1,5 juta kira-kira. Jadi totalnya estimasi biayanya sebesar 75 juta. Lalu peralatan foto dan lighting, kamera mirrorless, lalu 3 titik lighting dan backdrop. Ini estimasinya sebesar 30 juta rupiah. Lalu ada 1 unit foto booth portable, termasuk ini nantinya ada frame-nya, ada printer instan, lalu ada backdrop roll dengan estimasi biaya sebesar 20 juta. Lalu ada branding dan marketing awal. Nah, ini termasuk konten, pembuatan konten gitu ya, produksi konten, biaya pembuatan website, pembuatan logo, dan pembuatan dekorasi awal. Nah, ini kira-kira estimasinya sebesar 10 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya juga ada biaya operasional untuk bulan pertama, seperti biaya gaji, listrik, dan lain-lain. Ini estimasinya juga sebesar 10 juta rupiah. Jadi, estimasi total modal awalnya sebesar 250 juta rupiah. Nah, dengan catatan harga sewa ruko di Yogyakarta, kawasan non Malioboro ini berkisar 75 sampai 160 juta per tahun. Sementara kawasan Malioboro bisa mencapai 150 juta sampai 400 juta per tahun. Nusa Frame ini menyasar lokasi strategis, namun bukan yang premium untuk efisiensi modal, untuk menguji coba konsep juga gitu ya. Lalu yang poin selanjutnya ada catatan harga sewa baju adat ini berkisar di 50-an ribu. Sehingga estimasi pembelian per set kostum kelas menengah atas di kisaran 1 sampai 2 juta. Nah, ini ada proyeksi pendapatan dan OPEX-nya gitu ya. Yang pertama ada asumsi konservatif di bulan pertama sampai ke bulan ketiga. Ya, ini untuk layanan walk-in studionya itu volume per bulannya sekitar 120 sesi dengan estimasi revenue-nya sebesar 24 juta rupiah per 3 bulan per bulannya. Lalu ada add-on-nya tadi 60% dengan revenue 66 juta rupiah. Lalu ada yang sewa event, ini diperkirakan per bulan itu tiga event yang menyewa booth kami. Jadi angka pendapatannya sekitar 7,5 juta rupiah. Dengan total estimasi pendapatan di bulan pertama sampai bulan ketiga itu sebesar 37 ribu rupiah. 37.500.000 rupiah. Seperti itu. Ini untuk asumsi yang konservatif. Lalu asumsi moderatnya untuk bulan
keempat sampai dengan bulan keenam itu untuk walk-in studionya sebesar 200 sesi per bulan Main bintang dengan revenue 40 juta. yang biru. Lalu add-onnya juga masih sama 60% sebesar Siapa? 10 juta. Dia main di mana? Muslim. Lalu untuk sewa event itu sekitar 5% per bulan. Jadi 12,500 ribu Siapa ini? per bulan. Lalu selanjutnya ada korporat atau kampus ini per bulannya sebesar satu paket sebesar 5 juta rupiah ya. Nah, untuk estimasi biaya operasional bulanan ya, itu ada beberapa aspek juga ya. Yang pertama sewa lokasi. Ini estimasi per bulan 5.833.000 rupiah. Nah, ini sewa alokasinya dibagi per bulan. Jadi ini biaya per bulan yang harus dikeluarkan untuk menutup biaya sewa lokasinya. Lalu ada gaji tim 4 orang sebesar 12 juta rupiah per bulannya. Lalu listrik dan utilitas sebesar 2 juta. Ada juga perawatan kostum sebesar 1,5 juta. Lalu ada marketing dan konten sebesar 2 juta. Lalu bahan habis pakai ini sebesar 1.500.000 rupiah per bulan. Nah, untuk total OPEX-nya itu sendiri tiap bulannya sebesar 24.833.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mas, dap. Mas, Mas. Wayakmu. Berarti kita tinggal satu lagi kan habis ini? Yuk. Oh, ini belum di-post, Mas. Langsung gitu. Ya langsung langsung. Ya sih. Ini tutup dulu. Jauh gitu. Oh, saya sudah mas. Lanjut. Oke, nah kemudian kita masuk ke bab berikutnya terkait BEP atau break even point atau titik impas dari sebuah bisnis. Nah, jadi dari modal awal yang kami akan gunakan yaitu 250 juta. Kemudian kami juga memiliki proyeksi gross profit per bulan secara konservatif. Kita punya dua proyeksi, pertama ya yang konservatif, yang kedua adalah moderat. Nah, kita dengan asumsi konservatif kita bisa mendapatkan sekitar 12.667.000. Nah, sedangkan secara proyeksi yang moderat atau proyeksi yang sangat ambisius, kami yakin bisa mendapatkan 42.667.000. Nah, kemudian kami juga memiliki estimasi BEP yaitu dari eh, 8 bulan hingga 12 bulan. Nah, kemudian bagaimana strategi pertumbuhan kami? Kami membagi jadi tiga tahapan. Pertama adalah fase foundation, yaitu bulan 1 hingga bulan 6. Nah, di sini kami akan fokus untuk setup studio permanen di Yogyakarta. Nah, tiga set temanya Jawa, Bali, dan Sumatera. Kenapa kami milih tiga tema itu? Karena kami melihat tren yang sedang ada saat ini adalah tren terkait tiga budaya itu, yaitu Jawa, Bali, dan Sumatera. Kemudian yang kedua, planning kami adalah rekrut dan training satu tim inti yang berisi adalah 4 orang. Nah, kemudian yang ketiga, personal satu unit photobox secara portable. Jadi terakhir, target kami adalah 120 sesi per bulan atau 3 event sewa per bulan. Nah, kemudian pada fase kedua atau fase pertumbuhan, ini akan kami proyeksikan masuk ke fase ini di bulan 7 hingga bulan 12. Nah, fokus kami pertama adalah ekspansi koleksi kostum ke 15 etnis. Yang tadinya kami fokus ke 3 budaya, kami akan melebar ke 15 etnis. Nah, kemudian yang kedua, kami akan menambah 2 set tema baru yaitu Kalimantan dan Indonesia Timur. Yang ketiga, kami juga akan melaksanakan kerjasama secara formal dengan 3 hingga 5 hotel dan 2 hingga 3 agen wisata. Nah, yang terakhir, target kami ada lebih lebih dari 200 sesi per bulan atau 5 event per bulan. Nah, kemudian terakhir adalah fase di mana kami akan bertumbuh secara signifikan yaitu scale up. Ya, ini kita akan proyeksikan di tahun kedua, di mana kami akan membuka cabang ke kota lain yang notabene kota wisata. Yang pertama adalah Bali dan Solo. Nah, kemudian kami akan buka model franchise untuk pada kota lain. Dan terakhir, kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kemendikbud. Nah, kemudian terkait kebutuhan kami dan tim kami berisi 4 tim inti. Yang pertama adalah CEO atau Business Lead, kemudian Creative Director, Marketing dan Digital, dan yang keempat adalah Operation dan Finance. Nah,
kami juga mengidentifikasi terkait tantangan utama. Kami memberikan menjadi 4 poin utama. Pertama adalah modal awal yang signifikan. Nah, di sini kami perlu manajemen cash flow yang disiplin ya. Kedua adalah edukasi pasar karena eh, dengan market yang saat ini kami perlu adanya edukasi market untuk penetrasi produk. Nah, kemudian ketiga kami juga perlu menjaga autentisitas budaya dan keempat adalah persaingan tidak langsung dari produk adat murah di Melbourne. Nah, ini jadi hal yang paling kami concern yaitu persaingan dengan bisnis yang serupa. Nah, kemudian kebutuhan kami saat ini yang pertama adalah dukungan modal awal atau seed funding. Nah, kami bisa menggunakan skema kur atau skema pinjaman lainnya. Nah, yang kedua, mentor dari industri pariwisata, kreatif dan budaya. Yang terakhir adalah jaringan event organizer dan komunitas ada sebagai mitra. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Esti selaku dosen pengampu mata kuliah Industri Kreatif. Pada kesempatan kali ini saya Miko Abdul Putra bersama dengan rekan saya, tiga rekan saya, ada Fajar Indra Fatoni, Ryan Fatah Nur dan Dava Fakrul Anas Pambudi. Nah, pada kesempatan kali ini kami izin mempresentasikan ide bisnis yang kami usung dalam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Industri Kreatif. Jadi ide bisnis yang kami bawa di sini adalah Mico Maca, yaitu produknya adalah minuman matcha gitu ya. Nah, kami punya tagline yang sangat menarik, jadi meniru dari Le Mineral dengan bunyi terbukti lebih enak dibuat lebih jauh. Nah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan eksekutif. Ada beberapa poin. Yang pertama, deskripsi bisnis. Nah, Miko Matcha adalah merek minuman es matcha premium yang mengutamakan rasa terbaik dan proses produksi berkelanjutan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin menikmati es matcha berkualitas tinggi. Jadi, seperti judulnya gitu ya, Miko Matcha adalah merek minuman es matcha premium yang mengutamakan rasa terbaik dan proses produksi yang berkelanjutan. Jadi, yang menjadi daripada fokus atau keunggulan kami itu adalah salah satunya adalah mengutamakan rasa terbaik dan proses produksi yang berkelanjutan. Nah, di sini kami hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang di mana banyak yang ingin menikmati es matcha yang berkualitas tinggi, gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada produk utama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi produk utama kami di sini adalah es matcha segar dalam berbagai varian. Diproduksi dari bahan baku pilihan dengan proses higienis dan ramah lingkungan. Jadi produk utama daripada bisnis kami ini adalah es matcha yang diproduksi dari bahan baku yang pilihan, yang memang sudah kami seleksi gitu ya, dengan proses yang higienis dan ramah lingkungan. Itu yang menjadi produk utama dari kami, termasuk juga proses pembuatan yang higienis dan ramah lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Apa yang menjadi keunggulan dari brand kami ini di antara di tengah banyaknya brand-brand minuman matcha yang ada di market gitu ya. Satu-satunya es matcha yang terbukti lebih enak melalui eksperimen blend test sekaligus diproduksi secara berkelanjutan. Jadi matcha kami ini sebelum diluncurkan itu sudah melalui eksperimen yang bernama blend test sekaligus diproduksi secara berkelanjutan. Jadi matcha di market itu belum ada eh, apa namanya proses eksperimen sebelumnya dalam proses pembuatannya atau pengembangannya seperti itu. Dan yang kedua adalah produk matcha di market itu belum ada yang diproduksi secara berkelanjutan dengan proses produksi atau teknis produksi yang higienis dan ramah lingkungan. Jadi yang menjadi keunggulan kami di situ yang nantinya akan kita konsenkan atau kita push di promosinya juga. Lalu yang selanjutnya ada target pasar. Target pasar dari bisnis kami ini adalah anak usia muda 17 sampai 35 tahun yang dimana secara persona itu adalah orang-orang yang pecinta minuman-minuman kekinian. Lalu yang selanjutnya adalah konsumen yang peduli akan kualitas rasa dan keberlanjutan lingkungan. Jadi memang kita mengambil market atau celah pasar atau niche market yang memang spesifik untuk orang-orang yang peduli kualitas dan juga peduli akan keberlanjutan lingkungan. Seperti itu. Lalu untuk proyeksi keuangannya, yaitu nanti akan ada penjelasan gitu ya mengenai target omset bulan pertama itu sebesar 5 juta.
Yang kedua adalah untuk eh, setelah 6 bulan kemudian itu akan berkembang menjadi 20 juta rupiah. Ini nanti akan apa namanya revenue streamnya melalui penjualan channel offline dan online seperti itu. Dan ini ada bagian pendahuluan. Nah, bisnis Mico Maca ini sebenarnya lahir atau berangkat gitu ya, dari keprihatinan konsumen terhadap banyaknya produk es maca di pasaran yang mengklaim enak namun tidak dapat membuktikannya. Jadi banyak produk atau banyak brand maca di market itu yang mereka tuh memang mengklaim produknya itu enak namun tidak dapat membuktikannya. Nah, berawal dari eksperimen rasa sederhana yang menunjukkan eh, seberapa unggul produk yang kami punya, kami memutuskan untuk membangun bisnis yang jujur, terukur, dan berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya, adapun visi dari brand kami ini adalah menjadi merek es matcha terpercaya di Indonesia yang dikenal karena kualitas rasanya yang terverifikasi dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Jadi berangkat daripada permasalahan-permasalahan yang ada di market brand matcha atau minuman matcha gitu ya. Kami mengusung visi gimana caranya brand kami ini menjadi merek es matcha yang sangat terpercaya, dikenal dengan kualitas rasa dan terverifikasi atas komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya misi ini sebagai apa namanya roadmap gitu ya untuk brand kami mencapai visi yang sudah ditetapkan dan sudah di setting sebelumnya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada menyajikan es matcha dengan rasa yang terbaik yang dibuktikan secara objektif. Lalu adalah menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan, memberikan nilai terbaik bagi pelanggan dan masyarakat. Dan yang terakhir ada tujuan bisnis. Nah, untuk tujuan bisnisnya itu sendiri kami bagi menjadi 2. Yang pertama ada tujuan bisnis jangka pendek, yaitu meraih 100 pelanggan tetap dalam 3 bulan pertama. Lalu yang kedua adalah tujuan bisnis jangka panjang, yaitu membuka 5 titik penjualan di Yogyakarta dalam 2 tahun dan ekspansi ke kota lain nantinya. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sulit kali di bawah. Ini kopas gak? Masih record, masih record. Sulit kali dipencet Sabar. itu. Ini selanjut apa? Langsung aja. Iya kan masih record ini. Selanjutnya ada analisis pasar ataupun market insight. Yang pertama ada industri, yaitu pasar minuman kekinian di Indonesia yang tumbuh 15 hingga 20% per tahun. Dan semacam menjadi salah satu tren paling kuat, terutama di kalangan generasi muda urban. Yogyakarta sebagai kota pelajar adalah pasar yang sangat potensial. Dan yang kedua ada target pelanggan, yaitu Gen Z yang berusia Gen Z ataupun yang berusia 17 hingga 35 tahun dengan lokasi di Yogyakarta, memiliki perilaku yang aktif di media sosial, suka mencoba hal baru, peduli kualitas dan sustainability. Dan yang ketiga ada analisis kompetitor. Nah, kompetitor utama yaitu merek es matcha lokal dan nasional di Yogyakarta. Posisi kami yaitu unggul dalam rasa, akan terbukti melalui eksperimen dan satu-satunya yang mengintegrasikan proses produksi berkelanjutan. Nah, dan yang terakhir ada kebutuhan pasar. Konsumen ingin es matcha yang benar-benar enak, bukan hanya viral, memiliki harga terjangkau, bahan berkualitas, dan beli dari brand yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ada produk dan layanan. Es matcha yang segar berkualitas premium dengan rasa autentik yang akan terbukti unggul melalui blind test. Tersedia di dalam berbagai ukuran, small, medium, dan large, untuk memenuhi kebutuhan semua kalangan. Manfaat utamanya yang pertama ada rasa yang terbaik akan terbukti melalui eksperimen. Yang kedua, bahan baku matcha pilihan tanpa pewarna buatan. Yang ketiga ada menyegarkan dan kaya antioksidan alami. Dan yang terakhir ada harga yang dapat bersaing dengan kualitas premium. Nah, untuk proses produksinya yang pertama ada bahan baku dari supplier terpercaya. Yang kedua ada peralatan higienis dan tersertifikasi. Yang ketiga ada kemasan yang ramah lingkungan ataupun biodegradable. Dan yang terakhir ada proses produksi minim limbah. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada penetapan harga dengan harga kompetitif 12.000 hingga 20.000 per cup tergantung ukuran. Strategi penetrasi pasar, harga terjangkau di awal untuk membangun basis pelanggan, kemudian disesuaikan dengan nilai brand.
Nah, selanjutnya ada saluran distribusi, yaitu penjualan langsung di booth ataupun gerobak GoFood ataupun Shopee untuk jangkauan online dan kerjasama dengan kantin kampus ataupun working space di kota Yogyakarta. Yang ketiga ada promosi dan branding ataupun konten blind test di TikTok dan Instagram Reels, program referral pelanggan, kolaborasi dengan food blogger Jogja, dan endorsement micro influencer lokal ataupun internasional. Nah, yang terakhir ada rencana penjualan yaitu bulan pertama hingga bulan kedua, targetnya itu 50 cup sehari dengan target pendapatan 5 juta per bulan. Dan bulan ketiga hingga bulan keenam yaitu target kurang lebih 150 cup per hari dengan target pendapatan 15 hingga 20 juta per bulan. Nah, akhir tahun pertama itu kurang lebih 300 cup per hari dengan minimal 2 titik penjualan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada rencana operasional. Untuk lokasi bisnis ini diutamakan, bentar. Untuk rencana operasional lokasi bisnis kami mengutamakan Yogyakarta sebagai pusat Esmaca ini dengan titik penjualan pertama yaitu area kampus UMY, jangkauan online melalui platform pesan antar seperti GoFood dan Shopee Food itu bagi yang ingin order online atau order lewat eh, GoFood. Nah, untuk sumber daya kami terdiri dari 4 pendiri sebagai pengelola awal, SDM-nya dengan 1 atau 2 karyawan tambahan saat omset meningkat. Peralatan yang kami gunakan ada mesin blender, dispenser maca, freezer, dan meja serving atau nampan untuk serving gitu. Nah, untuk daily process atau proses hariannya, pagi yaitu persiapan bahan dan stok, siang sampai malam, perkiraan jam 10 sampai jam 10 malam gitu ya, operasional penjualan, dan sebelum tutup kedai atau stop order, kami mencatat evaluasi harian, baik itu feedback dari pelanggan dan kualitas atau kontrol quality dari bahan yang kami gunakan. Mitra dan pemasok supplier maca grade food dari distributor percaya. Sedangkan mitra kemasan yaitu vendor biodegradable lokal. Mitra platform kami ada GoFood dan Shopee Food untuk distribusi digital. Nah, rencana keuangan modal awal kami yaitu 5 juta untuk estimasi kebutuhan awal dengan target omset bulan pertama yaitu 5 juta atau dengan penjualan 50 cup per hari dikali 15.000. Target omset bulan ke-6 yaitu 20 juta dengan average eh, atau rata-rata penjualan harian sebesar 150 cup per hari. Estimasi break even point yaitu di bulan kedua sampai bulan ketiga. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan bulan pertama yaitu 5 juta, bulan ketiga ya 10 juta. Berarti kalau bulan pertama 5 juta dengan rata-rata harian 50 cup, bulan ketiga itu rata-rata hariannya bertambah 2 kali lipat menjadi 100 cup per hari. Sedangkan bulan ke-6 yaitu 20 juta atau 2 kalinya bulan ketiga. Asumsi harga rata-rata maca yang kami jual yaitu 15.000 per cup dengan pertumbuhan volume penjualan yang bertahap eh, setelah melakukan penetrasi kepada pelanggan kami. Proyeksi pengeluaran biaya tetap yaitu atau sewa peralatan, platform fee atau fee dari platform yang kami gunakan seperti Gojek dan Shopee dengan estimasi 1,5 juta per bulan. Biaya variabelnya lainnya yaitu seperti bahan baku 40% dari omset, gaji tambahan karyawan mulai bulan keempat dengan asumsi jika eh, omset yang kami dapatkan melebihi daripada bulan yang sebelumnya. Analisis titik impas atau break even point, modal awal 5 juta, BEP diperkirakan tercapai pada bulan kedua atau ketiga dengan penjualan minuman 35 cup per hari secara konsisten. Kebutuhan pendanaan didanai dari modal bersama 4 pendiri, masing-masing 1,25 juta. Jika diperlukan ekspansi, kami akan mencari mitra atau investor atau pinjaman usaha mikro jika memang eh,
usaha kami akan melakukan ekspansi ke berbagai kota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dava. Aku. Yo, Enggak, kan hijau nih. ini. Sini. Udah lanjut aja. Dap. Ini Belum tuh. Langsung ya? langsung aja. Di Oke, nah kemudian terkait rencana keuangan, nah di sini kami membagi beberapa bagian agar bagi kami. Pertama adalah modal kami 5 juta yang pertama. Yang kedua, nah kami punya target omset atau target pendapatan itu pada bulan satu kami menargetkan 5 juta. Dengan asumsi kami bisa menjual 50 cup per hari dengan harga dasar 15.000. Nah kemudian pada proyeksi kedua yaitu di bulan 6 kami memprediksi kami akan memiliki omset hingga 20 juta rupiah dengan asumsi 150 cup per hari secara rata-rata. Nah, kemudian terkait BEP atau break even point, kami memprediksikan akan dapat BEP di bulan 2 hingga 3. Nah, kemudian terkait proyeksi pendapatan, seperti yang kami jelaskan tadi, kami menggunakan asumsi yang paling konservatif, di mana pada bulan pertama kami asumsinya 50 cup per hari untuk menutup biaya personal serta mendapatkan profit. Itu pun di bulan ke-6 atau dengan prediksi kedua. Nah, kemudian terkait proyeksi pengeluaran, nah kami memiliki dua biaya, biaya tetap dan biaya variabel. Terkait biaya tetap, kami memiliki biaya sewa peralatan, platform fee, kurang lebih 1,5 juta per bulan. Serta biaya variabel itu ada bahan baku, yang kurang lebih 40% dari omset, serta gaji karyawan mulai bulan keempat. Nah, kemudian kami juga bukan pendanaan. Nah, untuk pendanaan awal kami akan menggunakan dari pendiri dari Micomaca, itu ada 4 orang tadi, dan masing-masing berkontribusi 1,25 juta. Nah, kemudian next terkait tim manajemen, kami bagi menjadi 4 posisi atau 4 kebutuhan role. Yang pertama adalah CEO and founder itu dipegang oleh Miko, kemudian Head of Marketing dipegang oleh Fajar, nah, kemudian Head of Personal dipegang oleh Rehan, dan serta Head of Finance dipegang oleh Dava. Nah, next. Nah, ini adalah terkait lampiran yang untuk mendukung PPT kali ini. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.